Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ica Rifatus Solihah dengan NIM 211101040003. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran IPA yang bertema dengan fotosintesis. Di bumi terdapat salah satu proses alami yang sangat penting bagi kehidupan makhluk. Proses ini adalah fotosintesis pada tumbuhan. Apa itu fotosintesis? Mari kita bahas bersama. Fotosintesis adalah proses yang dilakukan oleh tumbuhan untuk menghasilkan energi, nutrisi dengan memanfaatkan cahaya matahari. Fotosintesis juga diartikan sebagai proses penyusunan zat organik yaitu CO2 dan HO2 menjadi zat organik yaitu O2 dengan bantuan energi cahaya yang terjadi pada klorofil. Bagian-bagian tumbuhan yang berperan dalam proses fotosintesis yaitu ada akar, batang, dan daun. Akar berfungsi sebagai menyerap air yang mengandung unsur hara dan mineral yang ada di dalam tanah. Kemudian batang berfungsi sebagai mengangkat garam dan air mineral dari akar ke daun untuk proses fotosintesis. Dan yang terakhir yakni daun. Daun merupakan tempat terjadinya proses fotosintesis. Berikut merupakan proses terjadinya fotosintesis pada tumbuhan. Tumbuhan menyerap energi cahaya dari matahari dan masuk ke bagian kloropas daun. Akar menyerap air dari dalam tanah, kemudian disalurkan oleh batang sampai ke daun. Setelah proses selesai, tumbuhan akan menghasilkan karbohidrat berupa glukosa dan gas oksigen. Karbohidrat atau makanan yang dihasilkan akan disalurkan dari batang ke seluruh bagian tumbuhan, dan kelebihan makanan tersebut akan disimpan dalam bentuk buah atau umbi. Gas oksigen yang dilepaskan oleh daun ke udara dipakai oleh makhluk hidup untuk bernafas. Faktor lingkungan yang mempengaruhi proses fotosintesis. Yang pertama yakni intensitas cahaya, yang kedua konsentrasi karbon dioksida, dan yang ketiga suhu, keempat kadar air, kelima kadar fotosinta, dan yang terakhir yaitu tahap pertumbuhan. Intensitas cahaya merupakan laju fotosintesis tertinggi ketika intensitas cahaya matahari sangat banyak. Kedua yakni konsentrasi karbon dioksida. Semakin banyak karbon dioksida di udara, maka semakin banyak pula bahan yang dapat digunakan dalam tumbuhan untuk melangsungkan proses fotosintesis. Yang ketiga suhu. Suhu optimal diperlukan untuk mengaktifkan enzim-enzim yang bekerja dalam proses fotosintesis. Keempat, kadar air. Kekurangan kadar air akan menyebabkan stomata menutup sehingga akan menghambat penyerapan karbon dioksida. Kelima, kadar fotosinta. Hasil fotosintesis, jika kadar fotosinta berkurang, maka laju fotosintesis akan naik. Yang terakhir yakni tahap pertumbuhan. Tumbuhan yang baru, tumbuhan akan memerlukan banyak energi daripada tumbuhan dewasa. Itu sering kali kita jumpai bahwa bibit tumbuhan yang masih kecil memerlukan beberapa waktu untuk tumbuh menjadi daun dan batang. Itulah tadi penjelasan singkat tentang proses fotosintesis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.